Kita sering banget kan dengar soal tanda-tanda besar akhir zaman. Tapi ada satu kisah yang kalau kita benar-benar renungkan, dampaknya itu wow, jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa kita bayangin. Yap, kita akan bahas soal Ya'juj dan Ma'juj. Perlu kita pahami dari awal, ini tuh bukan mitos dari masa lalu. Bukan sekedar cerita horor yang bisa kita anggap angin lalu. Mereka juga bukan makhluk dari dongeng pengantar tidur yang besok paginya langsung kita lupakan. Oh bukan, ini adalah sebuah realitas yang kedatangannya udah dinubuatkan. Untuk sekarang ini, ya, mereka memang masih terkunci rapat di balik sebuah penghalang super kuat. Tapi pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan? Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Siapa sih sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Dan gimana ceritanya mereka bisa terkurung ribuan tahun lamanya? Nah, ini yang sering salah kaprah. Banyak yang ngira mereka itu jin atau iblis. Bukan loh, mereka itu manusia, sama persis kayak kita. Tapi, bedanya, sifat perusak mereka itu nggak ada tandingannya. Mereka ini tipe yang kalau dilepas, nggak akan menyisakan apapun. Peradaban manapun bakal rata sama tanah. Atas izin Allah, seorang pemimpin yang luar biasa adil dan kuat bernama Zulkarnain membangun sebuah penghalang yang dahsyat banget. Tembok ini dibuat dari besi dan tembaga cair. Begitu kokohnya sampai nggak bisa dipanjat, apalagi ditembus. Tembok inilah yang selama ini mengamankan dunia dari kekacauan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin tegang. Nubuat tentang bagaimana mereka pada akhirnya akan bebas. Dan percaya deh, runtuhnya tembok itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi gini, setiap hari tanpa kenal lelah, Ya'juj dan Ma'juj itu terus-terusan menggali tembok itu. Siang dan malam. Mereka tuh udah nyaris banget berhasil, tinggal sedikit lagi tembus. Tapi, anehnya, pemimpin mereka selalu bilang, sudah, kita lanjut besok. Dan ajaibnya, besok paginya, tembok itu kembali utuh seperti semula. Terus begitu, setiap hari. Sampai nanti, akan tiba satu hari di mana pemimpin mereka akhirnya mengucapkan satu kalimat tambahan yang sederhana. Insya Allah, jika Allah mengendaki. Dan satu kata itulah yang akan menjadi kunci yang membuat usaha mereka hari itu tidak sia-sia. Dan akhirnya meruntuhkan tembok itu untuk selamanya. Sekarang coba kita bayangin skalanya. Angkanya ini jujur bikin merinding. Jadi dari setiap 1000 orang di muka bumi ini, 999-nya itu mereka. Bisa kebayang nggak? Teknologi secanggih apapun, pasukan militer sekuat apapun, bakal kelihatan nggak ada apa-apanya di hadapan jumlah sebanyak itu. Begitu bebas, mereka akan langsung memulai era teror yang singkat tapi benar-benar menghancurkan. Puncaknya adalah kesombongan mereka yang luar biasa, yang kemudian akan disambut dengan kejatuhan yang sangat cepat dan sama sekali nggak terduga. Kekacauan yang mereka buat itu bakal masif banget. Semua sumber daya alam habis, danau-danau besar mereka minum sampai kering. Saking dahsyatnya, Nabi Isa dan orang-orang beriman bahkan diperintahkan untuk lari dan berlindung ke gunung. Karena, ya, perlawanan fisik itu mustahil. Ini adalah ujian soal kesabaran dan doa. Dan di puncak kesombongan mereka, setelah merasa menguasai bumi, mereka akan menembakkan panah-panah ke langit seolah-olah mau menantang Tuhan. Allah pun membiarkan mereka merasa menang sesaat. Panah mereka kembali dengan noda seperti darah, sebagai ujian terakhir untuk kesombongan mereka sebelum kehancuran total datang. Nah, disinilah letak kebesaran Allah yang paling luar biasa. Dia nggak mengirimkan pasukan malaikat atau bencana alam raksasa, tapi dia mengirimkan makhluk yang sangat kecil, sejenis ulat yang disebut nagaf, yang masuk ke leher mereka. Dan dalam satu malam saja, seluruh gerombolan yang katanya tak terkalahkan itu musnah. Ini jadi pengingat telak tentang siapa pemilik kekuatan yang sesungguhnya. Setelah mereka semua binasa, bumi ini seakan-akan diriset ulang. Burung-burung raksasa datang membawa bangkai mereka, lalu hujan lebat membersihkan semuanya. Dan setelah itu, dimulailah periode penuh berkah dan kesuburan yang luar biasa bagi orang-orang yang selamat. Tapi, tunggu dulu, kisah ini bukan cuma soal masa depan yang jauh loh. Kalau kita jeli, kisah ini sebenarnya seperti cermin buat zaman kita sekarang. Yuk kita coba lihat, jangan-jangan sifat-sifat perusak mereka itu sudah ada di sekitar kita. Coba deh, kita lihat di sekeliling kita sekarang. Eksploitasi sumber daya alam yang gila-gilaan? Ada. Kerusakan lingkungan atas nama kemajuan? Banyak. Keserakahan yang seolah nggak ada batasnya? Terjadi di mana-mana. Tanpa sadar, mungkin kita sedang meniru sifat-sifat perusak mereka. Sampai-sampai hal-hal buruk itu dianggap normal. Jadi, apa intinya? Kisah ini mengajarkan kita bahwa persiapan terbaik itu bukanlah membangun bunker atau menimbun senjata, bukan itu.
Perlindungan sejati, keamanan yang hakiki, itu datangnya dari iman yang kokoh, karakter yang baik, dan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Pada akhirnya, ini bukanlah kisah untuk menimbulkan ketakutan, tapi untuk membangunkan kesadaran kita. Dunia ini bisa runtuh kapan saja kan? Tapi hati yang terikat erat pada Allah, itu nggak akan pernah goyah. Jadi pertanyaan yang paling penting itu sebenarnya bukan kapan ya mereka bakal muncul, tapi lebih ke dalam diri kita sendiri. Apa iman kita udah cukup kuat kalau semua ini terjadi di zaman kita? Coba kita renungkan itu.